Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang mulia Yai Usman Mansur, Yai Profesor Dr. Tolha Hasan, sama dengan ketika saya di Tebuireng, saya selalu menyebut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau di sini saya selalu nyebut Yai Usman Mansur dan Yai Tolha. Kenapa? Menurut keyakinan saya, beliau itu masih hidup secara ruhaniah. Secara jasmani sudah menjadi jasad. Tetapi ruhani tidak pernah wafat, tetap hidup. Beliau masih menyaksikan kita semua. Karena itu beliau bisa gembira kalau kita bisa bekerja keras, ikhlas, sungguh-sungguh untuk membangun kampus ini. Tapi beliau juga akan sedih tatkala kita tidak maksimal dan juga tidak berhasil meneruskan perjuangan beliau. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Wilayah NU, Pak Abdul Hakim Mahfud, dan Ibu. Yang saya hormati Ketua Badan Pembina, Bapak Ketua Pengurus, Bapak Ketua Pengawas, Pak Rektor dan para Wakil Rektor, para Dekan, Mas Didi. Saya nyebut Mas Didi karena dulu mahasiswa. Kalau saya sebut Bapak nanti kurang begitu sreg beliau ini. Lebih akrab saya panggil Mas Didi. Semua para sepuh bini sepuh, para guru besar, para dekan, wakil dekan, para dosen, semuanya yang hadir di tempat ini yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, terima kasih Pak Rektor, Pak Ketua Badan Pembina. Saya ditugasi untuk mengisi halal bihalal ini. Tapi awal-awal sudah keliru. Saya sejak kemarin sudah ngira kalau semua pakai sarung. Karena ketika bulan puasa ini harus pakai sarung, Yai. Sugeng Aryadin, mudah-mudahan kita semua sehat. Saya dalam ceramah ini diberi tema oleh Pak Rektor itu. Temanya adalah mengikat erat ikatan dan merawat kebersamaan untuk kejayaan Universitas Islam Malang. Ini sebetulnya berat banget Pak Rektor. Tapi sekalipun berat itu sudah kita laksanakan sebetulnya. Merawat kebersamaan persatuan ini sudah kita laksanakan. Saya di sini ini kan sudah sekitar 10 tahun. Sehingga saya tahu kondisi Unisma ini. Selama 10 tahun ini kan kita bersama-sama. Kita ini kan rukun. Kita ini kan damai. Ketika ketemu kita ini kan senyum. Dan dengan kebersamaan inilah kita lalu buahnya kampus ini menjadi maju. Jadi kampus maju ini Pak Rektor,
Karena ketua badan pembina, ketua yayasan, Pak Rektor, dan semua pimpinan itu telah berhasil menyatukan warga kampus. Berhasil menyatukan warga kampus. Jadi ceramah saya ini sebetulnya sudah tidak begitu penting untuk di kampus ini. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain itu sangat penting. Karena apa? Karena sebetulnya tanpa saya ceramai pun sudah bersatu. Walaupun bersatu itu sulitnya bukan main. Jadi kalau di Unisma itu ada sedikit-sedikit tidak bersatu, itu memang bersatu itu sulit Pak Rektor. Susah sekali. Sebelum COVID itu saya ke Jepang. Saya ke universitas di Tokyo Pak Masud. Sebagaimana biasa saya ngomong-ngomong tentang Islam. Salah satu profesor itu tersenyum-senyum gitu kan. Saya kenali dengan Islam itu senyum-senyum. Mula-mula saya pikir dia senang dengan Islam. Ternyata dia itu justru sebaliknya. Sampean itu kok ya mau beragama Islam katanya. Kenapa? Umat Islam itu di mana-mana pecah. Coba sama lihat itu di Syria, coba sama lihat di Yaman, coba sama lihat di Irak, coba sama lihat di Sudan, coba sama lihat di Libya. Semua itu konflik katanya itu. Maka kalau sampean ngejak saya untuk jadi Islam berarti sampean ngajak saya untuk tukaran juga. Dan juga dia mengatakan bahwa umat Islam itu jangankan dengan orang lain, dengan dirinya sendiri tidak bersatu. Dia mengatakan coba antara hatinya, lisannya, perbuatannya itu berbeda coba. Katanya itu orang Jepang itu, guru besar Jepang itu antara yang ada di hati, yang di mulut, yang dikerjakan itu beda-beda itu kan. Kalau lagi upacara itu katanya siap begitu. Tapi setelah dijalankan ya datang terlambat katanya. Jadi antara yang diomongkan, yang ada di dalam hati, yang dilaksanakan katanya orang Jepang itu sulit. Saya lalu juga renung-renung jangan-jangan benar orang Jepang ini. Tapi kalau itu benar, mengapa sebetulnya kok bersatu itu susah? Saya lalu baca-baca Al-Quran. Mengapa orang Islam dan juga sebetulnya semua itu bersatu kok sulit? Ya karena manusia itu. Jawabannya itu adalah karena manusia itu. Saya lihat Al-Quran. Manusia itu di dalam Al-Quran itu disebut dengan beberapa sebutan. Disebut dengan sebutan insan. Disebut dengan sebutan anas. Disebut dengan sebutan al-bashar. Disebut dengan sebutan Bani Adam dan juga ins. Dulu saya ngira kalau insan itu bagus. Karena dimaknai bagus, lalu apa-apa itu yang tinggi-tinggi kualitasnya itu disebut insan. Mudah-mudahan Pak Wakil Bupati juga tidak nyebut insan itu. Ada madrasah insan cendekia. Ada madrasah insan amanah. Ada yang nyebut insan cita. Dan lain-lain. Kalau berdoa kita juga mengatakan ya Allah, ya Rob, mudah-mudahan mahasiswa saya menjadi insan kamil. Insan itu bagus. Tapi kalau kita membuka Al-Quran, coba ibu bapak sekalian nanti membaca Al-Quran. Lalu nyimpulkan sendiri. Di Quran itu innal insana li rabbihi lakanu. Insan itu kepada Tuhan saja itu engkar. Apalagi hanya kepada Pak Rektor.
Pak Ketua Badan Pembina Pak Yayasan. Kepada Tuhan saja, kalau insan itu ingkar. Innal insana la yadgha. Insan itu selalu berlebih-lebihan, melampaui batas. Oleh Pak Rektor dikira kalau gajinya dinaikkan 10% senang. Mereka ngeluh kok hanya 10% gitu kan. Karena insan itu. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu selalu merugi insan itu. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu selalu mengeluh, berkeluh kesah. Dulu ndak maju, ngeluh kapan kita maju gitu kan. Tatkala sudah maju, aku kok ndak oleh apa-apa gitu kan. Ngeluh itu, manusia itu khuliqa halu'a. Ladulmun mubin, dolim yang nyata, doluman jahula, kafuro, jidala. Pak Pembina, suka jidal manusia itu. Karena itu sampai harus mimpin jidal itu supaya yang damai nanti itu kan. Karena jidal, do'ifa, faturo. Jadi manusia itu selalu kurang begitu bagus. Hanya satu yang disebut bagus ialah di surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu segera di ayat berikutnya summa radatnahu asfala safilin. Disebut jelek, disebut bagus satu saja, ayat berikutnya itu summa radatnahu asfala safilin. Akan dikembalikan ke keadaan yang sejelek-jeleknya. Gus Kikin, jadi manusia itu disebut bagus itu hanya satu, tapi segera dikembalikan yang sejelek-jeleknya. Saya lalu mikir, masa iya jadi sejelek-jeleknya. Saya lalu jadi kebayang, kalau di rumah itu ada kelebihan daging kambing 5 kilo, itu kan bisa dijual, 1 kilo 5.000 kan, 50.000. Daging ayam dijual masih laku. Tapi kalau ada tetangga mati, lalu dagingnya di shop, siapa yang mau? Dijual juga orang sak pasar bubar gara-gara ada daging manusia ini. Jadi memang manusia itu seperti itu. Disebut dengan Anas juga begitu. Kalau disebut dan Anas itu selalu digandengkan dengan jin. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Laqad khalaqtul jinna wal insa. Jadi kalau angel bersatu itu karena temannya jin, Pak Rektor. Ini juga Al-Basar, juga Bani Adam, semua itu adalah sama sebetulnya itu. Karena itu bagaimana agar bersatu, maka caranya gampang Pak Rektor. Jangan dibiarkan tetap jadi manusia. Tapi warga kampus Unisma ini hendaknya Pak Rektor, Pak Ketua Badan Pembina dirubah. Jangan menjadi insan, tapi jadi mukmin. Mukmin itulah yang punya sifat-sifat sidik, amanah, tablek, dan fatonah. Dan kalau itu sudah mukmin, sudah iman, yang punya sifat-sifat mulia seperti itu, tanpa diajak bersatu pun sudah bersatu dengan sendirinya. Dan lalu gimana caranya mengubah insan? Kalau tetap insan, tidak ada Al-Quran itu insan diseru untuk puasa, untuk zakat, untuk haji, dan juga tidak ada Pak Mas'ud. Insan-insan itu yang diseru untuk masuk surga itu tidak ada di dalam Al-Quran itu. Yang diseru masuk surga itu manakala insan sudah berubah, yaitu berubah menjadi mukmin. Lalu bagaimana mengubah insan menjadi mukmin? Pak Rektor, Pak Ketua Pembina, Ketua Pengurus sudah benar. Ialah dilengkapi dengan masjid.
Masjid itulah sesungguhnya yang bisa mengubah dari insan menjadi mukmin. Masjidnya sudah gede dan bagus sekali. Karena itu saya setuju sekali Pak Rektor. Mulai hari ini ketika itu sudah adzan, semua nanti mulai pembina, pengurus, rektor, wakil rektor, dosen datang ke masjid untuk sholat berjamaah itu. Sholat berjamaah itulah sebetulnya sholat duhur, sholat asar itu mengubah dari insan menjadi mukmin itu. Kalau perlu tidak dibolehkan membuat cabang-cabang musola di fakultas-fakultas itu. Boleh ada fakultas-fakultas, tapi tidak boleh ada cabang musola. Musola di tempat-tempat itu, ayolah 5 menit, 10 menit, 15 menit datang ke masjid. Insya Allah, seluruh warga Unisma itu akan menjadi mukmin semua, iman semua. Karena untuk mendidik manusia menjadi bagus itu tidak bisa. Lewat pendidikan tidak bisa. Saya ketika ngomong lewat pendidikan tidak bisa, saya ditegur, jangan ngomong gitu, Prof. Imam gitu. Tapi nyatanya begitu, tak bilang. Coba sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Yang paling nakal siapa Pak Rektor? Yang paling jujur siapa? Jangan-jangan bukan S3 yang jujur, tapi malah justru TK gitu. Saya pernah diskusi nakal mana anak TK dengan anak SD, katanya nakal SD. Dengan SMP, ya nakal SMP. Dengan SMA, ya SMA. Kalau SD, SMP, SMA Pak Masud, dulu itu kalau ujian nasional, itu kan ribet ngurusnya itu. Kenapa itu ribet seperti itu? Agar tidak nyontek. Kan perkaranya hanya nyontek. Pak Masud sekarang kan direktur pasca sarjana. Apa S2, S3 tidak nyontek kalau ujian? Ya tidak, tapi copy paste. Lebih parah katanya Pak Masud. Lebih berat. Lalu apa diomongi, dinasihati? Manusia itu tidak bisa dinasihati. Coba bapak-bapak menasihati ibu-ibu. Apa ibu kalau dinasihati matur nuwun, terima kasih, aku dinasihati. Bukan, malah ganti nasihatin. Kecuali kiai. Saya mencoba menasihati istri saya 2 kalimat. Dibalas 5 kalimat. Ngenes rasanya itu. Ibu juga tidak bisa menasihati bapak, itu juga tidak bisa. Lalu disuruh baca buku, tidak bisa baca buku, jangankan yang baca buku, yang nulis buku saja itu juga susah. Satu-satunya cara adalah sholat sebetulnya itu. Makanya itu sholat itu selalu diulang-ulang di Al-Quran. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Awalu ma yuhasabu bi yaumil qiyamah as-shalah. As-shalatu inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tapi sebetulnya, nah, kalau saya ngomong sholat itu lalu juga dibantah. Saya ini sejak dulu sudah sholat. Kok nyatanya di rumah itu masih tetap itu berbantah. Sebenarnya Pak Ali bukan sembarang sholat Pak Ali. Adalah sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk itu seperti apa? Banyak itu di YouTube menjelaskan tentang sholat khusyuk. Saya hanya percaya di Quran itu. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang khusyuk itu siapa? Yang khusyuk di Quran itu alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Salat khusyuk itu adalah salat dan ketika kita salat ketemu Tuhan.
Coba kalau kita subuh ketemu Tuhan, isya, duhur ketemu Tuhan, asar ketemu Tuhan, maghrib ketemu Tuhan, isya ketemu Tuhan, coba. Hanya seringkali jamaah saya tanya, sampai nanti setelah sholat ketemu Tuhan. Mboten. Berarti tidak khusyuk. Padahal yang bisa mengubah itu adalah yang khusyuk. Lalu ketemu Tuhan itu bagaimana ketemu Tuhan itu? Ketemu Tuhan itu manakala bisa menjawab dua pertanyaan. Ketemu itu manakala kita bisa menjawab dua pertanyaan. Satu adalah kapan bertemu. Kapan bertemu? Ketemu Prof. Imam hari Rabu. Waktu. Ada pertanyaan berikutnya, di mana bertemu? Di halal bihalal di Unisma. Sekarang kalau ketemu Tuhan gimana menjawab dua pertanyaan? Kapan bertemu, zuhur, asar, maghrib, dan seterusnya. Di mana ketemu Tuhan? Di Al-Quran surat Al-Baqarah 125 itu dikatakan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Ambillah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Saya memaknai Pak Mas'ud, sholat itu harus di makom Ibrahim. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Lalu bagaimana sholat di situ? Makom Ibrahim itulah kiblat. Kita sholat itu menghadap kiblat, menghadap makom Ibrahim. Sayangnya ketika kita mulai sholat, Allahu Akbar. Sudah ingat macam-macam. Ingat yayasan, yang Pak Rektor 2, ingat SPP yang bayar berapa persen gitu kan. Pak pengawas aku ki ngawasi ki wis tenanan apa durung gitu kan. Jadi ketika sholat berarti tidak di makom Ibrahim, ingatan kita ada di makom Ibrahim. Dan kalau ingatan kita di makom Ibrahim, dikatakan di surat Al-A'raf itu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada, iri dengki takabur, dicabut. Nyabutnya di mana? Tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Disitulah di Masjidil Haram itu di bawahnya ada sungai yang diambil airnya berapa saja itu tidak. Di situ Pak Rektor diajak ke situ. Insya Allah karena penyakitnya dicabut maka disebut inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Saya kira itu Pak Rektor ceramah saya. Tapi tak tambah satu lagi. Tapi tidak panjang karena kalau panjang saya juga tidak kuat berdiri panjang-panjang. Saya pernah ditanya Ibu Rektor, Ibu Maskuri, Ibu Nyai, gimana sesungguhnya agar hati kita itu damai? Kan penting warga kampus itu damai. Lalu saya jawab, untuk agar hati itu damai sebetulnya sederhana sekali. Apa itu? Selalu ingat rumah. Rumah sebetulnya itu. Rumah itu sedemikian penting. Karena itu kalau orang tidak selalu di rumah, apalagi pergi tidak pamit, namanya minggat. Orang yang tidak pernah di rumah, lalu tidak jelas kemana, minggat. Lalu hidupnya seperti apa? Tidak tahu, dia bambung. Bambung itu kan juga jelek. Kita kan tidak berani ngaku. Saudara saya yang bambung sekian, kan tidak bisa. Suaminya mau kemana? Minggat. Lalu gimana? Bambung. Gelandangan. Itu juga tidak bisa dua. Bahkan juga disebut liar. Orang yang memisahkan diri dengan rumah itu disebut liar. Padahal apa saja yang liar itu selalu jelek. Ada kucing liar. Ada sapi liar. Ada anjing liar, ada babi liar, ada kuda liar, rumput liar saja jelek, apalagi istri liar.
suami liar. Nyusahkan di rumah itu kalau itu liar Pak Rektor itu. Gara-gara tidak terikat dengan rumah. Hanya memang begini beratnya itu. Kita ini punya 2 rumah. Yang satu adalah rumah jasmani, yang satu adalah rumah ruhani. Di Al-Baqarah ayat 96-97 itu dikatakan inna awwala baiti wudhi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula saya nyatakan untuk seluruh umat manusia adalah bibakah yang diberkahin. Disitulah ada petunjuk. Dan kemudian wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk rumah itu adalah aman. Itulah rumah ruhani. Kapan rumah ruhani itu ditempati? Rumah ruhani itu kapan ditempati? Ialah ketika kita itu sholat. Ketika sholat kita itu menghadap ke rumah ruhani, berada di rumah ruhani. Maka ketika kita berada di rumah ruhani, di surat Shad ayat 46 dikatakan inna ahlasnahum bi khalisatin dzikrad. Aku menjadikan hati ini menjadi tentram, damai, suka bergaul, suka silaturahmi dengan cara apa? Dzikrad, ingat rumah inna awwala baiti. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Orang yang selalu ingat rumah itu bagi Allah akan menjadi manusia pilihan terbaik. Manakala warga kampus ini selalu berada di rumah jasmani, rumah ruhani. Rumah jasmani di rumahnya masing-masing ditambah rumah bersama di Unisma ini akan menjadi kangen dan merasa tidak enak kalau sehari-hari tidak ada di kampus ini, berarti di rumah jasmani. Plus diajak oleh Pak Rektor setiap duhur, asar dan seterusnya ada di rumah ruhani di masjid kita yang bagus ini. Insya Allah warga kampus ini tidak ada yang liar, baik secara jasmani dan ruhani. Kalau misalnya kita ini ada gesekan-gesekan sedikit ini, saya kadang mikir, jangan-jangan sedang tidak ada di rumah Pak Rektor. Makanya caranya diajak ke rumah jasmani dan rumah ruhani. Memang manusia itu seperti itu. Dan kalau kita paham manusia itu insya Allah di dalam merawat kebersamaan dan persatuan ini akan sukses. Dan kalau akan sukses, maka saya itu selalu itu mikir di situ itu ditulisi Unisma untuk NU, dari NU. Nah ini, Universitas Islam Malang dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia ini. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kita ini sebetulnya cita-cita kita itu hebat banget sebetulnya. Kita di dunia ini akan menjadi manusia pilihan terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas. Dari NU untuk Indonesia dan peradaban Bu Bukhari. Saya ini selalu dekat nyebut Bu Bukhari ini karena Bu Bukhari ini saya dekat. Sering Ibu Bukhari ke rumah saya itu. Karena selalu dengan istri saya Pak, saya juga selalu ngomong rumah ruhani. Kita insya Allah Unisma ini, Pak Yai Abdul Hakim Mahfud, akan menjadi kekayaan NU di Indonesia Pak. Akan menjadi kekayaan NU di Indonesia. Karena itu ayolah, jangan diganggu. Ini harus kita tahan bagaimana bersatu. Sejak bertahun-tahun ini bersatu, nyatanya buahnya berhasil menjadi maju kayak gini. Saya tidak kebayang umpama Unisma ini tidak bersatu, Unisma ini tidak akan hebat.
tidak akan bagus seperti ini. Untung kita punya tokoh-tokoh yang kayak gini, ada Prof. Maskuri, ada Prof. Junaidi, dan juga ada yang lain-lain. Ini adalah kekayaan. Kekayaan kita itu ya beliau-beliau, ya kita semua ini kekayaan. Orang mengatakan Unisma itu kaya, punya gedung bagus, iya itu kekayaan. Tapi bentuk kekayaan yang lebih utama itu adalah orang-orangnya. Orang-orang itulah kekayaan, karena kita punya Pak Ali, punya Pak Hanif, punya Pak Amri yang sudah sepuh. Pak Amri, kemarin Pak Amri itu ngomong waktu saya gonceng mau pakai mobil, Pak Imam, saya ini apa nyampe di bulan Juni katanya. Saya lalu nyampe di rumah itu mikir gitu kan. Kenapa kok ngomong begitu Pak Amri? Jangan-jangan usia saya itu tinggal sampai bulan Juni kan itu. Jangan, aku tidak setuju. Sebab sampean itu kekayaan. Sama dengan kalau kita punya bebek, ada telur. Kekayaannya itu telurnya atau bebeknya? Kekayaannya itu bukan telurnya, tapi bebeknya. Karena itu kalau punya bebek ada tamu, bebeknya tidak disembelih. Sebab kalau disembelih besok tidak bertelur. Telurnya saja yang disajikan, bebeknya jangan. Karena itu tugas kita adalah merawat bebeknya itu. Bebeknya itu kita rawat agar bertelur menjadi gedung seperti ini, laboratorium, perpustakaan, alat-alat yang lain. Ini adalah bebeknya, jangan keliru menganggap kekayaannya itu adalah gedungnya, kekayaan itu adalah orangnya. Dengan orang itulah gedung-gedung menjadi terbentuk. Mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih Ibu dan Bapak-Bapak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan saja, bahan renungan untuk membangun dan menumbuh kembangkan kampus ini ke depan. Mekaten matur nuwun, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.